Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabelia Santi. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang etika penulisan karya ilmiah, asas-asas etika penulisan karya ilmiah, sikap ilmiah, dan plagiarisme. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang etika penulisan karya ilmiah. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan sastra Pratetya 2004, etika dalam konteks filsafah moral, etika membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. Asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah, yaitu 1. Kejelasan atau clarity. Karangan ilmiah ini harus konkret dan jelas, mudah diterapkan, mudah dibaca, serta tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, tidak boleh ada wilayah abu-abu atau tidak jelas alias gelombang. Yang kedua, ketepatan atau akurasi. Karangan ilmiah menjunjung tinggi keakuratan atau ketepatan. Hasil penelitian atau penulisan karya ilmiah harus tepat dan akurat. Penulisan dan penelitian harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Yang ketiga, keringkasan atau brevity. Penulisan ilmiah harus ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Karangan atau penulisan setebal 500 halaman dapat dikatakan ringkas sejauh ini. Tidak ada bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele. Kalimat yang bertumpukan syarat dengan kemubaziran dan kerancuan. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, tanpa mengenal putus asa, dengan ketekunan dan keterbukaan. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah, untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Macam-macam sikap ilmiah. 1. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Yang kedua, terbuka. Keterbukaan memberi peluang luar untuk masuk dan menerima berbagai hal untuk masuk, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, ideologi, paham dan aliran, ataupun ekonomi. Keterbukaan juga berarti menerima kritik, saran dan pendapat orang lain dalam pergaulan. Yang ketiga, toleran adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai dan menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup. Plagiarisme. Dapat disimpulkan bahwa plagiat lebih mengutamakan pada pencatuman sumbernya, sehingga jenis plagiat tersebut dapat berupa 1. Pengambilan kutipan langsung penulis lain secara keseluruhan gagasan atau hasil pemikiran penulis lain, tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, pengambilan kutipan langsung penulis lain, hanya sebagian dari pernyataan atau kalimatnya tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, pengambilan kutipan tidak langsung yang diuraikan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat penulis sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.